Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh dengan ampunan, keberkahan, dan juga peluang bagi kita untuk bisa memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi kita semua dalam segala aspek kehidupan. Hadirin sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak semuanya untuk kembali mengingat atau meluruskan kembali niat kita untuk beribadah di bulan yang suci ini. Teman-teman mesti tahu kita sekarang hidup berada di zaman yang serba cepat. Apa-apa update, apa-apa viral, dan dibalik itu semua pasti di antara kita sering merasakan adanya takut untuk ketinggalan seperti itu. Nah, penyakit ini itu sering kita sebut dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Dan uniknya lagi, penyakit ini sering ikut kita bersama di bulan Ramadan ini. Kenapa bisa disebutkan seperti itu? Karena banyak di antara kita, di antara generasi-generasi sekarang, bulan puasa ini dijadikan ajang sebagai pamer ataupun saling adu gitu ya. Contohnya, banyak yang merasa akan ketinggalan untuk update story, takut ketinggalan takjil-takjil yang sedang viral, takut ketinggalan outfit-outfit yang tren pada saat itu. Nah, dan bahkan mungkin beberapa dari kita seringkali memikirkan hal yang seperti ini. Oh iya, saya belum upload buka puasa nih, daripada berpikiran apakah puasa saya hari ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Ramadan itu bukan lomba siapa yang kelihatan paling sibuk, tapi siapa yang bisa fokus untuk lebih memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi. Nah, hadirin sekalian, secara bahasa syaum itu artinya menahan. Nah, menahan lapar iya, menahan haus iya. Tapi selain itu di bulan suci Ramadan ini kita juga harus bisa untuk menahan emosi, menahan ego, menahan gengsi, menahan rasa untuk pamer, dan juga menahan diri dari keinginan yang tidak perlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Nah, kalau sebelumnya kita FOMO dengan dunia, harusnya pada bulan suci Ramadan ini kita lebih takut untuk ketinggalan pahala daripada ketinggalan dengan tren-tren semata. Nah, hadirin sekalian, perlu diluruskan kembali bahwa memposting sesuatu itu bukan berarti haram, mengupdate sesuatu itu bukan berarti tidak boleh. Namun perlu dipertanyakan lagi tujuan kita memposting itu kepada diri kita sendiri. Ini buat dakwah atau untuk pengakuan ya? Ini untuk motivasi atau untuk validasi dari orang-orang? Karena yang Allah lihat bukan seberapa estetik ibadah kita, tapi seberapa tulus niat kita.
Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan kepada kita bahwa amal yang kecil tapi ikhlas itu lebih banyak nilainya daripada amal yang besar tapi dicampur dengan ria. Dan mungkin ini relevan banget untuk Gen Z yang hidup di era ini, kalau nggak di-post serasa tidak terjadi apa-apa. Nah, teman-teman sekalian, mungkin bertanya, kalau misal Ramadan tanpa FOMO itu kayak gimana ya? Nah, Ramadan tanpa FOMO itu bukan berarti kita menjadi antisosial, tapi kita menjadi lebih memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Nah, contohnya gak ikut di semua bukber, tapi mencari mana yang lebih bermakna. Gak ikut semua tren, tapi konsisten dalam ibadah. Gak selalu update story, tapi selalu update kualitas diri. Ramadan tanpa FOMO itu ketika kita lebih khawatir sholat kita bolong daripada story kita kosong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini melatih kita untuk bisa lebih fokus dari distraksi ke refleksi, dari validasi ke evaluasi, dan juga penilaian manusia ke penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita adalah bukan seberapa banyak orang yang mengetahui ibadah kita, tapi seberapa banyak ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jadikan Ramadan kali ini dengan puasa sejenak dari FOMO dunia dan mulai mengejar hal yang mungkin sering kita lewatkan seperti ketenangan, kedamaian, dan juga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kali ini bukan hanya sekedar ramai di timeline, tapi benar-benar ada di hati kita. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga memberikan manfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata ataupun berperilaku. Semoga di Ramadan kali ini kita benar-benar bisa fokus dengan ibadah kita dan juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya Isna Wahyu dari Angkatan 7 Pesantren Riset Al-Muhtada. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.